Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal, tepatnya latihan 5.1 pada buku siswa halaman 280 untuk soal yang nomor 6 sampai dengan nomor 10. Soal yang nomor 6, tandon bocor. Terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung dengan jari-jari 50 cm dan tinggi 2 meter. Berarti agar lebih mudah, tandon ini bisa kita gambarkan dengan kondisi seperti ini. Tingginya 2 meter, berarti ini 200 cm. Kemudian di sini jari-jarinya 50 cm, berarti dari sini ke sini adalah jari-jari, yaitu 50 cm. Selanjutnya, tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Berarti ini berisi air. Isi air ini adalah 3/4 dari volumenya, dari 3/4 dari volume seluruh tandon ini. Kemudian terdapat lubang kecil di dasar tandon, misalnya lubangnya di sini, yang menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 50 cm/3 per detik. Berarti kecepatan mengalirnya air adalah 50 cm/3 per detik. Jadi air ini bocor ke sini dengan kecepatan seperti itu. Air pada tandon tersebut akan habis setelah berapa detik? Untuk menentukan berapa lama air dalam tandon akan habis, berarti yang ditanyakan adalah waktu. Kita kembali ke yang diketahui ini, V kecepatan sama dengan cm/3 ini adalah satuan dari volume, kemudian dibagi dengan detik. Detik ini adalah satuan dari waktu. Nah, ini adalah rumus dari kecepatan, yaitu volume dibagi waktu. Yang ditanyakan adalah waktu, berarti T sama dengan volume dibagi dengan ini V kecepatan ini. Selanjutnya kita substitusikan volumenya. Kita tahu bahwa 3/4 dari volume total, sehingga volume air ini adalah 3/4 dari volume total yang dirumuskan dengan rumus volume tabung, yang dalam hal ini adalah volume tandon, yaitu Pi R⁻² kali T dibagi dengan ini tetap V dari kecepatan. Kita substitusikan nilainya sama dengan 3/4 dikalikan dengan Pi. Pi-nya dalam hal ini sudah diketahui, yaitu 3,14 dikalikan dengan RR itu jari-jari ini 50, dipangkatkan dengan 2 berarti 50 kali 50, kemudian dikalikan dengan ini T tinggi, yaitu 200 cm. Seluruh satuan kita jadikan cm, kemudian dibagi V kecepatan dalam hal ini sudah ada, yaitu 50. Kita sederhanakan, ini habis, T sama dengan ini juga 200 dibagi dengan 4 diperoleh 50, sehingga tinggal 3 kali 3,14 kali ini 50 kali yang ini 50. Kita kalikan biasa, T sama dengan 3 kali 3,14
kali 50 kali 50 diperoleh 23.550. Satuannya adalah detik, seperti halnya yang diketahui ini. Andaikan diminta satuan dalam bentuk jam atau menit, silahkan diubah sendiri. Jadi waktu yang dibutuhkan agar air dalam tandon tersebut habis adalah 23.550 detik. Untuk soal yang nomor 7, alas dari pondasi rumah Pak Ahmad berbentuk seperti gambar di samping. Jika tinggi pondasi 2 meter, tentukan luas permukaan dan volume pondasi. Agar lebih mudah, gambar ini kita jadikan bentuk bangun ruang seperti ini. Ini bagian atasnya. Kemudian di soal diketahui tingginya adalah 2 meter. Berarti di sini tinggi pondasi adalah 2 meter. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah pondasi rumah yang dimaksud. Kemudian diketahui ini panjangnya 20. Kemudian ini juga 20. Tingginya 2 meter, kita ubah jadi sentimeter menjadi 200. Sekarang untuk menjawab pertanyaan yang A, tentukan luas permukaan pondasi. Luas permukaan pondasi dalam hal ini berarti kita menghitung luas permukaan bangun ruang ini. Bukan hanya menghitung luas permukaan bagian atas, tapi kita hitung seluruhnya. Maka yang pertama adalah kita hitung luas sisi atas. Yang atas berarti yang ini. Luas sisi atas ini nanti sama dengan luas sisi bagian bawah. Jadi yang pertama kita hitung luas bagian atas, yaitu luas persegi. Ini kita jadikan gambar persegi. Kemudian dikurangi dengan luas 1/4 lingkaran yang banyaknya ada 4 ini. Berarti di sini luas perseginya adalah panjang sisinya ini 20, ini tadi jari-jarinya 5, ini juga 5. Berarti panjang sisinya adalah 5 ditambah 20 ditambah 5, 30. Dikalikan ini 5, ini 20, ini juga 5, berarti total adalah 30. Maka luas persegi ini adalah 30 kali 30. Dikurangi luas 1/4 lingkaran ini sebanyak 4, berarti jadi luas satu lingkaran pi R pangkat 2. R-nya adalah 5 dipangkatkan 2. Sama dengan 30 kali 30, 900 dikurangi 5 pangkat 2, 25 pi. Satuan luas dalam hal ini adalah sentimeter pangkat 2. Itu luas sisi atas dan juga luas sisi bawah. Sekarang yang kedua, kita hitung luas sisi tegak. Di sini sisi tegaknya yang pertama ada bangun berbentuk persegi panjang ini sebanyak 4. 1, 2, yang belakang sama yang samping sini ada 4 buah, yang mana panjangnya ini adalah 20 dan tingginya adalah 200. Berarti kita bisa menghitung luas sisi tegak sama dengan 4 kali, karena ada 4 biji, ada 4 buah yang berbentuk seperti ini, yaitu 200 kali 20. Kita tulis di sini 200 dikalikan 20 karena gambarnya berbentuk persegi panjang. Kemudian ditambah, yaitu luas ini apa? Selimut tabung. Ini 1/4, ini 1/4, ini juga 1/4, ini 1/4, sehingga jika digabung
menjadi satu selimut tabung dengan menggunakan rumus luas selimut, yaitu 2 pi R. R-nya adalah 5 kali T. T itu tingginya ini, yaitu 200. Sama dengan kita hitung biasa, 4 kali 200 kali 20 diperoleh 16.000. Ditambah 2 kali 5 kali 200 diperoleh 2000. Pi satuannya cm pangkat 2. Luas alas sudah, luas sisi tegak sudah, sehingga kita bisa menghitung luas seluruhnya atau luas total. Sama dengan yang pertama adalah atas dan bawah. Ini yang atas, yang bawah juga sama, sehingga dikalikan 2 kali 900 dikurangi 25 pi, kemudian ditambah luas sisi yang tegak, ini luas alas dan atas, maka kita kalikan 2 ditambah luas sisi tegak, yaitu 16.000 ditambah 2000 pi. Kita sederhanakan, ini dikalikan ke dalam 1800 dikurangi, ini juga kali ke dalam 50 pi ditambah yang ini tetap 16.000 ditambah 2000 pi. Kita sederhanakan hitungannya, 1800 ditambah 16.000 diperoleh 17.800 ditambah 2000 pi dikurangi 50 pi diperoleh 1950 pi. Ini adalah luas permukaan bangun ruang tersebut. Satuannya adalah cm pangkat 2. Jadi luas permukaan ini diperoleh 17.800 ditambah 1950 pi, cm pangkat 2. Selanjutnya yang B, tentukan volume pondasi. Kita hitung volumenya. Volume yang B sama dengan, ingat bahwa rumus volume adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, sama dengan luas alas, alasnya bentuknya ini, tadi sudah kita hitung ketemu yang ini, maka luas alasnya adalah 900 dikurangi 25 pi, kemudian dikalikan dengan tinggi, tingginya ini yaitu 200. Kita kalikan biasa, sama dengan 900 kali 200 diperoleh 180.000 dikurangi 25 kali 200 diperoleh 5.000 pi. Satuannya adalah cm pangkat 3. Selanjutnya soal yang nomor 8. Rudi menghitung volume tabung dengan diameter 5 cm. Berarti di sini nanti jari-jarinya adalah 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 karena diameternya adalah 5 dan tingginya 12. Rudi menghitung volume sama dengan seperti ini, sehingga diperoleh volume tabung 720 cm pangkat 3. Tentukan kesalahan yang dilakukan Budi. Yang pertama,
Ingat bahwa volume tabung itu rumusnya adalah pi R pangkat 2 kali T. Dalam hal ini rumus volume yang digunakan jelas kurang tepat karena di sini tidak ada pi-nya. Sehingga jika kita hitung nanti volume tabung sama dengan pi kali jari-jari. Jari-jarinya adalah ini tadi, yaitu 2,5 pangkat 2 dikalikan TT itu tinggi, yaitu ini 12. Jika kita samakan dengan pekerjaan Rudi, jelas di sini ada pertama kesalahan rumus tadi, yang kedua kesalahan memasukkan ini. Ini adalah tinggi, yang dipangkatkan 2 adalah jari-jari. Ini juga begitu, seharusnya tinggi yang dimasukkan adalah jari-jari. Jadi kesalahan rumus yang pertama, yang kedua kesalahan substitusi, yang ketiga adalah kesalahan menggunakan jari-jari, yang digunakan adalah diameter. Ini kalau kita hitung volume tabung sama dengan 2,5 pangkat 2 kali 12 diperoleh 75 pi cm pangkat 3. Jadi kesalahan pertama adalah kesalahan rumus. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kesalahan substitusi, yaitu R dimasukkan ke T dan juga T dimasukkan ke R. Yang ketiga kesalahan dalam menggunakan jari-jari, dia menggunakan diameter. Untuk soal yang nomor 9, pada gambar di bawah ini terdapat dua bangun ruang sisi lengkung, sebelah kiri jari-jarinya R dan tingginya T yang ini. Sebelah kanan merupakan bangun ruang sisi lengkung yang diperoleh dari tabung sebelah kiri dengan menggeser tutup ke sebelah kanan. Selanjutnya disebut tabung miring seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Tabung miring memiliki jari-jari R dan tinggi T. Tentukan suatu metode untuk mendapatkan rumus dari volume tabung miring tersebut. Ingat bahwa untuk menentukan rumus dari volume tabung tegak ini, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan metode atau cara menumpuk lingkaran-lingkaran yang kongruen dari kertas, atau bisa juga menggunakan koin. Jadi koin-koin ini kita tumpuk sampai pada ketinggian yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk mendapatkan tabung miring ini dengan cara yang sama, koinnya ini kita atur, kita tumpuk dengan posisi miring seperti ini. Nah, ini untuk mendapatkan tabung miringnya. Nah, sekarang tabung atau tumpukan koin ini tingginya adalah T. Kemudian tabung dengan susunan miring ini, koin dengan susunan miring ini tingginya sama, yaitu T, karena tadi diperoleh dengan hanya menggeser tutupnya saja. Jari-jari tutup, yaitu R, sama dengan jari-jari alas. Ini juga begitu, karena koinnya tidak berubah, berarti jari-jarinya juga tetap tidak berubah. Yang ini jari-jarinya juga R. Maka untuk menentukan rumus volume tabung miring ini, kita tetap dengan menggunakan kaidah volume bangun ruang dengan sisi alas dan tutup itu bentuk dan ukurannya sama. Kaidah rumus volumenya adalah volume sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Ini adalah kaidah
rumus volume untuk bangun ruang yang alas dan tutupnya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, karena di sini jari-jari kemudian tinggi dari bangun atau dari koin yang kita tumpuk, baik yang miring maupun yang tegak ini, jari-jarinya sama, alasnya sama, tingginya sama, maka luas alas juga sama, yaitu berbentuk lingkaran tadi. Sehingga di sini rumus luas alasnya adalah pi r pangkat 2, yaitu rumus luas lingkaran, dikalikan dengan T, yaitu tinggi. Maka ini adalah volume dari tabung miring ini yang didapatkan melalui percobaan dengan menumpuk koin ini. Nah, kenapa kok rumusnya antara yang tegak dengan tabung yang miring itu sama? Karena dari percobaan ini tadi, alasnya tidak berubah, tetap berbentuk lingkaran, kemudian jari-jarinya sama, kemudian tingginya juga sama. Maka dengan menggunakan kaidah volume bangun ruang yang alas dan tutupnya bentuknya sama, yaitu luas alas dikalikan tinggi, maka diperoleh rumus volume tabung tersebut, baik yang miring maupun yang tegak, yaitu pi r pangkat 2 kali T. Jadi rumus volumenya sama. Soal yang nomor 10. Suatu perusahaan memiliki kotak susu dengan ukuran 40 cm kali 60 cm kali 20 cm. Kapasitas maksimal kotak, berarti kotak paling banyak yang bisa masuk adalah 48 kaleng susu. Jadi kaleng susu yang bisa masuk itu paling banyak 48. Jari-jari kaleng adalah R dan tingginya T. Perusahaan membuat aturan bahwa nilai R dan T harus bilangan bulat. Kemudian luas permukaan kaleng harus seminimal mungkin. Agar lebih mudah, ini bisa kita gambarkan bentuk kotaknya seperti ini. Ukurannya adalah ini 40, yang ini 60, kemudian tingginya ini 20. Sebenarnya dibolak-balik juga tidak menjadi masalah. Yang pertama, caranya adalah bagaimana atau berapa banyak kaleng yang bisa masuk di sini. Di sini ada aturan maksimal 48. Maka agar kaleng-kaleng tersebut dapat masuk dengan tepat, kita gambarkan dulu kaleng di bagian bawah kotak ini dengan cara seperti ini. Satu kotak ini adalah panjangnya 10. Berarti ini ukurannya adalah 10 kali 10. Sehingga di sini ada 6 kotak, maka total adalah ini 60. Kemudian ini masing-masing 10, ada 4 kotak, berarti ini adalah 40. Berarti yang ini, gambar ini adalah menggambarkan alas dari kotak ini. Sekarang berapa banyak kaleng yang kita buat dengan aturan bahwa maksimal 48 ini? Langkah yang pertama, kaleng paling kecil yang bisa kita buat adalah seperti ini. Ini paling kecil seperti ini bisa kita buat. Kenapa? Karena ingat bahwa kaleng yang bisa masuk ke kotak ini maksimal 48. Jadi kaleng yang paling kecil bisa kita buat adalah dengan diameter 10 ini. Jika diameternya 10, maka jari-jarinya adalah 5. Kotak ini, alasnya ini nanti akan memuat kaleng sebanyak ini. 6 dikalikan dengan 4 akan memuat 24 kaleng. Ingat yang diminta maksimal 48.
Berarti di sini kita bisa mencoba jari-jarinya adalah 5 dulu. Jika jari-jarinya 5, maka berapa banyak kaleng yang bisa kita buat? Yang kita buat coba 24 dulu. Jadi kita buat 24 kaleng dulu. Karena aturannya adalah maksimal 48. Berarti kita buat 24 tidak apa-apa. Yang penting nanti di sini luasnya harus seminimal mungkin. Kita coba 24 kaleng. Berarti hanya terdiri dari 1 sab saja. Kalau 1 sab, maka tinggi kaleng adalah 20. Karena tinggi kotak ini adalah 20. Ada 1 sab saja. Dari sini kita bisa menghitung luas permukaan kaleng sama dengan 2 pi R dikalikan R ditambah T. Ini rumus luas permukaan kaleng sama dengan 2pi, jari-jarinya adalah 5, R-nya tetap 5 ditambah dengan T, T-nya adalah 20. Ini kita hitung biasa, 2 kali 5 10, 5 ditambah 20 25, 25 kali 10 250 pi cm pangkat 3 pangkat 2. Ini luas permukaan kaleng jika jari-jarinya 5, tingginya 20. Sekarang kita coba lagi, jari-jari tetap 5, kita buat 2 sab. Jadi kita buat 2 sab. Kalau 2 sab, maka otomatis kaleng yang bisa dibuat ada sebanyak 48 kaleng. Ini masih memenuhi syarat karena maksimal ada 48 kaleng. Ingat bahwa 1 sab tadi jika jari-jarinya 5, isinya adalah 24. Kalau 2 sab berarti isinya 48. Maka dari sini tingginya adalah ini dibagi 2, yaitu 20 dibagi 2 karena kita menginginkan 2 sab. Berarti tingginya 10. Dari sini kita hitung luas permukaannya, yaitu 2pi R kali R ditambah T sama dengan 2pi jari-jarinya tadi 5 dalam kurung jari-jarinya 5 ditambah tingginya adalah 10. Dari sini kita hitung biasa, ini 15 dikalikan 5 dikalikan 2 diperoleh 150 pi cm pangkat 2. Ini kelihatannya luasnya minimal, lebih kecil ketimbang yang ini tadi. Berarti ukuran jari-jari 5 dan tinggi 10 kelihatannya sudah memenuhi syarat. Akan tetapi kalian masih bisa nyoba yang lain, yaitu jika kalengnya tadi diameternya lebih besar. Berarti ini diameternya adalah 2 kotak, tadi 1 kotak 10, berarti diameternya 20. Maka di sini diperoleh jari-jarinya adalah 10. Semakin besar kaleng yang kita buat, sudah barang tentu nanti luas permukaannya semakin besar. Kita coba saja, tidak menjadi masalah. Kita coba jari-jari 10. Nah, kita ingin membuat berapa sab? Tinggal begitu. Jika jari-jarinya 10, berarti bagian alas ini nanti memuat 6 kaleng. 1, 2, 3. Nanti di sini 4, 5, 6, memuat 6 kaleng. Tinggal kita nanti kepingin berapa sab. Ingat, banyaknya sab harus membagi habis bilangan 20 ini. Contoh sab yang bisa kita gunakan adalah 20,
dibagi 2, maka nanti ada 2 sub, masing-masing kaleng tingginya 10. Misalkan lagi kepingin 4 sub, harus bilangan bulat, maka di sini nanti masing-masing kaleng tingginya adalah 5 cm. Sekarang misalkan lagi 20 kepingin 5 sub, berarti masing-masing sub tingginya adalah 4 cm, seperti itu. Kalau kepingin 10 sub, berarti nanti caranya bagaimana? Ya berarti 20 dibagi 10, berarti masing-masing nanti tingginya adalah 2 cm. Jika 10 sub kelihatannya tidak mungkin, karena nanti kalau 1 sub isinya 6, kemudian banyaknya sub ada 10, maka 6 kali 10 diperoleh 60 kaleng, padahal maksimal adalah 48. Kalian bisa nyoba jari-jari 10 ini, kaleng dengan jari-jari 10 ini. Misalkan kalian ingin mencoba membuat 5 sub. Kalau 5 sub, jadi kita buat 5 sub misalnya, maka nanti banyaknya kaleng yang bisa dibuat adalah 6 ini dikalikan dengan 5, ada 30 kaleng. 30 kaleng ini masih memenuhi. Nah, kalau 30 kaleng ini masing-masing kaleng tingginya berapa? Ingat tadi, karena kita 5 sub, maka tinggi kaleng adalah 4. Karena total tingginya nanti adalah 20. Kalau 4 sub berarti kan 4 kali 5 diperoleh 20. Selanjutnya silahkan dihitung luas permukaannya sama dengan 2 kali pi. Ingat jari-jarinya tadi berapa? Ini ya, 10 dikalikan jari-jarinya 10 ditambah tingginya adalah 4 dikalikan biasa ini 14 kali 10 kali 2 diperoleh 280 pi. Nah, seperti ini, cm pangkat 2. Jadi semakin besar diameternya, luas permukaannya semakin besar. Jadi luas permukaan akan minimal jika jari-jarinya ini adalah 5 dari percobaan yang kedua ini tadi. Kemudian tingginya adalah berapa tadi? Ini ya, tingginya adalah 10. Itu nanti akan diperoleh luas kaleng yang minimal.